Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mager Santai. Kali ini saya akan membahas film Perang Dunia Kedua antara Nazi Jerman melawan Uni Soviet. Setelah kekalahan memalukan di Stalingrad, rupanya membuat Adolf Hitler sangat murka. Pasukan Jerman mengerahkan ribuan tank untuk menggempur Uni Soviet, sehingga terjadilah pertempuran tank terbesar yang tercatat dalam sejarah. Lalu bagaimana cara Soviet menggagalkan serangan besar-besaran Jerman? Silakan ambil posisi santai dan dengarkan baik-baik film Liberation episode pertama. Film dimulai dengan memperlihatkan pemimpin Jerman yaitu Adolf Hitler sedang melihat uji kemampuan tank terbaru di sebuah lapangan tembak. Setelah tembakan, sang Führer menghampiri tank Tiger. Adolf Hitler nampak kecewa karena tank buatan bangsanya masih bisa ditembus oleh tembakan tank T-34 milik Uni Soviet. Hal itu tentu saja menjadi perhatian Adolf Hitler, sebab armor tank Tiger masih lemah dan belum layak turun ke medan perang. Tanggal 25 Maret 1943, Adolf Hitler menuju bunker Rastenburg untuk memimpin sebuah rapat rahasia. Dalam pertemuan ini juga dihadiri para perwira tinggi militer. Jenderal Manstein lalu menjelaskan pelaksanaan operasi Citadel, sebuah operasi untuk menyerang pasukan Uni Soviet dengan menerapkan formasi pengepungan dari utara dan selatan, sehingga pasukan Jerman bisa sekaligus menghancurkan 5 divisi pasukan Soviet yang sedang tertekan di area Kursk. Untuk menjalankan operasi Citadel, militer Jerman akan menyiapkan 1 juta prajurit, 800 tank Tiger, 1.900 tank Panzer, dan 1.800 pesawat dalam komando Luftwaffe. Walau dengan jumlah perangkat perang yang sangat fantastik, tapi Hitler tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena armor depan tank Tiger masih mudah dipenetrasi oleh peluru anti-tank milik Soviet. Akhirnya Hitler memutuskan agar menunda pelaksanaan operasi Citadel dan memerintahkan militer Nazi harus segera memperkuat armor tank Tiger. Tanggal 12 April 1943 di kota Moskow, seorang pemimpin Soviet yaitu Joseph Stalin mengadakan pertemuan dengan pejabat militernya. Terlihat mereka masih membanggakan kemenangan Soviet di pertempuran Stalingrad. Bahkan Stalin menyebut Hitler masih sakit hati dengan kekalahannya yang disebabkan cuaca dingin di Stalingrad. Stalin meyakini jika suatu saat nanti Adolf Hitler pasti akan menyerang negaranya lagi. Tapi yang jadi pertanyaannya, kapan dan di mana serangan itu akan terjadi? Adegan beralih di kantor Jenderal Rokossovski, seorang komandan tinggi di front tengah pertahanan Soviet di Kursk. Rokossovski sedang menginterogasi tentara Nazi yang ditangkap oleh tentara merah. Tentara itu mengatakan jika Jerman akan melakukan serangan besar-besaran menuju Moskow, dan serangan itu akan dimulai di area Kursk pada jam 3 subuh. Berita itu pun sampai ke Panglima Besar Uni Soviet yang bernama Marshal Zhukov. Zhukov menyadari bahwa Soviet hanya punya 2 jam untuk melakukan persiapan mengantisipasi serangan musuh. Sementara intelijen Soviet melaporkan berbagai aktivitas pengintaian Jerman di berbagai tempat sekaligus. Tentu saja laporan itu semakin membingungkan pihak militer. Zhukov yang tak mau mengambil resiko mempercayai tentara Jerman. Sebagai langkah antisipasi, pasukan Soviet mengawali serangan dengan menembakkan artileri dan meluncurkan roket Katyusha menghujani area Kursk. Sedangkan di pinggiran Kursk, Letnan Kolonel Lukin tidak memberi peringatan kepada bawahannya jika mereka harus segera bersiap-siap untuk menghadapi serangan tank-tank Jerman. Scene beralih ke markas front tengah di pertahanan Uni Soviet. Di sore hari, nampak Zhukov mulai frustasi menunggu serangan Jerman belum juga datang. Sementara semua pasukan di garis depan sudah bersiap-siap dengan siaga penuh. Kemudian ia menelpon Jenderal Vatutin yang memimpin area Voronezh. Namun Vasilevsky melaporkan jika belum ada pergerakan musuh.
Situasi ini membuat Jenderal Vatutin resah menghadapi keheningan yang mencurigakan. Lalu Vatutin memerintahkan anak buahnya menghubungi Jenderal Katukov yang mengomandoi divisi tank pertama Soviet untuk bersiap dengan serangan Jerman. Namun saat ini Katukov malah asik mancing di sebuah danau. Setelah mendapat perintah, Katukov segera mempersiapkan semua kru serta tanknya yang kebanyakan didominasi jenis tank T-3485. Marsch к взводу! Слушаюсь! Di sisi lain, Kolonel Jenderal Walter menemui Jenderal von Kluge untuk melaporkan jika penyerangan menuju ke Soviet sudah kehilangan momen kejutan. Hal itu disebabkan bocornya informasi dan serangan artileri Soviet yang telah menghancurkan alat komunikasi. Ditambah lagi, ternyata Hitler tidak diberitahu mengenai serangan artileri Soviet yang telah menewaskan ratusan infanteri di garis depan. Walter menyarankan supaya operasi Citadel sebaiknya ditunda. Tapi von Kluge tetap bersikeras jika operasi ini harus tetap dilaksanakan demi nama besar Nazi. Mendapat perintah itu, mau gak mau Walter menjalankan operasi Citadel. Действуйте. Kemudian kita beralih ke kamp konsentrasi Sachsenhausen. Ternyata ada sebuah fakta menarik di sini. Salah satu tawanan perang merupakan anak dari Joseph Stalin yang bernama Yakov. А теперь? Мне поручено передать. Lalu pimpinan memberitahu perintah rahasia dari Hitler bahwa Nazi akan menjadikan Yakov sebagai sandera untuk ditukarkan dengan Jenderal Paulus yang ditawan oleh Soviet setelah kekalahan Jerman di Stalingrad. Tapi dengan tegas Yakov menolak bekerja sama dengan musuh meski diancam akan ditembak mati. Вас расстреляют. Tepat pada tanggal 5 Juli jam 5.30 pagi, akhirnya Nazi Jerman memulai operasi Citadel. Jerman mengawali serangan dengan pesawat Stuka bermanuver bebas di langit, menghujani ratusan bom ke garis depan pasukan Soviet. Belum usai menghujani bom, pasukan Nazi mengerahkan puluhan tank Panzer dan tank Tiger. Suara deru mesin tank-tank Jerman membuat pasukan Soviet kena mental. Tank Panzer segera melancarkan serangan brutal ke sekitar pertahanan Soviet. Sementara tentara merah yang tak mau mati konyol segera membalas serangan musuh dengan senjata anti-tank. Бронебойным огонь! Melihat pasukannya kewalahan, Kapten Svetayev segera memerintahkan prajuritnya kembali ke posnya masing-masing untuk mempertahankan area ini sampai titik darah penghabisan. Pada jam 3 sore, pasukan Jerman mengerahkan gelombang berikutnya. Mereka terus bergerak maju memasuki area Kursk. Назад! Sementara Kolonel Gromov baru saja tiba di bunker pertahanan. Di sana ia langsung memarahi bawahannya karena tak mampu menahan gempuran tank-tank Jerman yang sudah berhasil menerobos ke garis belakang dengan cepat dan agresif. Tiba-tiba Mayor Maximov datang melaporkan jika seluruh pasukannya sudah dihabisi oleh Nazi Jerman. Tapi parahnya Mayor Gromov malah menyuruh Maximov balik ke garis depan. До последней капли крови, а он... Maximov yang sudah pasrah segera melangkah maju menghadapi tank musuh. Sementara Kapten Stayev dan Kapten Orlov yang mengetahui pasukannya sedang melarikan diri ketakutan oleh serangan musuh segera menyuruh mereka untuk tetap bertahan di posisinya masing-masing sampai titik darah penghabisan. Назад! Назад! Назад, души хвостом! Sedangkan tank-tank Jerman terus bergerak maju menyerang parit pertahanan Soviet. Beberapa pos yang dijaga tentara Soviet dengan artileri sudah dilibas tanpa ampun oleh tank Tiger Nazi. Svetayev tetap berjuang sendirian menghadapi tank Tiger dengan senjata anti-tank. Di Moskow, Jenderal Antonov memberi info pada Stalin jika Nazi ingin melakukan pertukaran sandera antara Jenderal Paulus dengan Yakov, yaitu putra kandung Stalin. Tapi Stalin dengan dingin menolak pertukaran tersebut. Ia mengatakan jika Soviet tak akan menukar prajurit bawahan dengan seorang jenderal meski Yakov merupakan anak kandungnya sendiri. Dari Soviet kita menuju ke London. Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill sedang membicarakan situasi Kursk. Churchill meyakini jika Soviet tak akan mampu menghadang invasi gila Nazi.
Setelah berbagai pertimbangan, Churchill meminta agar kembali merencanakan operasi Overlord atau invasi di Normandi. Ia menyarankan agar sekutu sebaiknya menyerang melalui Balkan, tepatnya di Yugoslavia. Kemudian Sin berpindah ke Yugoslavia. Seorang pemimpin tentara rakyat Yugoslavia yang bernama Joseph Broz Tito telah mendapatkan informasi jika sekutu akan membuka front Balkan. Mendengar itu, Tito menyambut baik rencana sekutu. Sedangkan di front tengah pertahanan pasukan Soviet, Zhukov mengadakan rapat bahwa Nazi telah menerobos areaku sejauh 30 km, hingga akhirnya front tengah mendapat bantuan dari Jenderal Rokossovski. Pada tanggal 11 Juli jam setengah 6 pagi, pesawat-pesawat Soviet segera terbang ke arah kota Oral untuk serangan balasan. Sedangkan di darat, tank-tank Soviet mulai bergerak dan berhadapan langsung dengan tank Jerman. Tapi dalam pertempuran ini, pasukan Soviet berhasil memberikan perlawanan sengit. Kabar di lapangan ini segera sampai ke Jenderal Manstein bahwa tank Soviet mulai mengancam pasukan Nazi, bahkan bisa mengepung balik. Walter menyarankan agar operasi Citadel harus dibatalkan. Tapi sekali lagi, Manstein memilih untuk tak menyampaikan kabar ini pada Hitler. Manstein justru memerintahkan bawahannya untuk mengerahkan semua divisi tank Nazi, sebanyak 11 divisi tank yang berasal dari SS. Вы свободны. Dan akhirnya wilayah Kursk menjadi pertempuran tank terbesar dalam Perang Dunia Kedua. Sementara di angkasa juga terjadi pertempuran antara Luftwaffe melawan pasukan udara Soviet. Ledakan, darah, dan kematian menjadi hal yang wajar di medan peperangan. Sedangkan tank 34 juga terus bermanuver cepat, berusaha menghabisi tank Jerman tepat di titik lemahnya. Tapi tank Tiger Jerman tak akan mudah ditaklukkan oleh kelincahan tank 34. Walau begitu, tank yang dikomandoi oleh Vasilev terus menggebrak maju di tengah kerumunan tank Tiger Jerman. Bahkan pertempuran ini berlanjut meski tank-tank mereka mengalami kerusakan. Vatutin yang mengetahui korban pertempuran ini semakin bertambah, segera meminta atasannya yaitu Vasilevsky untuk mengirim bantuan dari divisi tank cadangan yang berada di markas. Stalin akhirnya memberikan bala bantuan melalui divisi tank kelima. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli, barisan tank bala bantuan turun ke medan tempur, memperkuat divisi pasukan yang sudah hampir binasa di tengah Kursk. Mereka bersiap menghadang keganasan tank milik Jerman dalam pertempuran yang sangat krusial ini. Salah satu komandan SS melaporkan pada Jenderal Manstein jika divisi tanknya telah mengalami kekalahan yang memalukan. Jenderal Manstein memerintahkan kepada seluruh pasukan Nazi untuk tetap bertahan dari serangan balik pasukan Soviet. Namun faktanya di medan perang, pasukan Nazi tidak memiliki kesempatan untuk tetap bertahan. Нам нечего сказать своим солдатам, генерал. Sedangkan Soviet terus menggempur pasukan Jerman tanpa ampun. Apalagi di front Pokrovka telah terjadi pertempuran divisi tank paling brutal dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.